Halo Sobat Bola, salam jumpa kembali dengan channel AC Milan Indonesia. Kami akan memberikan berita terupdate tentang tim kesayanganmu, khusus kalian pecinta AC Milan. Tapi sebelum itu, like, komen, dan subscribe channel ini agar Sobat Bola tetap mendapatkan berita terupdate tentang tim jagoanmu. Forza Milan! AC Milan secara mengejutkan harus dipecundangi oleh tim promosi Spezia dalam lanjutan Serie A Italia. Siapa saja biang kerok di balik kekalahan itu? Bertanding di Alberto Pico, AC Milan secara mengejutkan tak mampu menandingi Spezia yang tampil begitu ganas. Meski masih kalah ball possession, tapi Spezia berhasil melepaskan 17 tembakan total dengan 4 diantaranya tepat sasaran dan 2 menjadi gol. Sedangkan AC Milan hanya bisa melepaskan 7 tembakan dan tidak ada yang tepat sasaran. Catatan itu sungguh memalukan bagi pemuncak klasemen sementara Serie A Italia. Apalagi mengingat status Spezia sebagai anak kemarin sore yang baru saja promosi ke Serie A Italia musim ini. Hasil buruk yang didapatkan oleh AC Milan pun membuat posisi mereka jadi rawan disalip oleh Inter Milan. Hanya tempo 2 angka dan Inter Milan punya tabungan 1 laga. Boleh jadi skenario terburuknya AC Milan bisa dikudeta. Hasil memalukan dini hari tadi tentu tak lepas dari performa buruk para pemain yang bertanding. Padahal mereka menurunkan skuad terbaik dengan double pivot Ismail Bennacer dan Franck Kessie. Simon Kjaer, Hakan Calhanoglu dan Zlatan Ibrahimovic juga diketahui turun bermain sejak awal laga. Tapi apa daya, performa buruk mayoritas pemain membuat AC Milan pun harus menanggung malu usai dipecundangi oleh Spezia. Dari sekian banyak pemain AC Milan, ada beberapa yang tampil sangat buruk hingga menjadi biang kerok kekalahan dari Spezia. Bek kanan AC Milan Diogo Dalot menjadi salah satu titik lemah yang dimanfaatkan oleh Spezia. Hal itu bisa kita lihat pada Who Scored, di mana arah serangan Spezia lebih banyak berasal dari kiri alias kanan pertahanan AC Milan yang mencapai 42%. Tentu Spezia bukan tanpa sebab mengapa terus menyerang Diogo Dalot. Soalnya mereka menganggap sisi itulah yang jadi titik lemah AC Milan. Benar saja, sebuah pelanggaran di depan kotak penalti berbuah petaka bagi AC Milan. Sebuah tendangan bebas pun diberikan dan berakibat pada gol kedua dari Spezia. Selain itu, Dalot mencoba memperbaiki dengan umpan-umpan panjangnya. Tapi Super Milan yang hanya memberikan rating 4 menilai itu tak cukup membantu AC Milan untuk mengejar. Entah apa yang terjadi dengan Kessie, yang jelas ia mendapat rating terendah yaitu 3,5 saja. Performa buruk Kessie sudah terlihat sejak babak pertama, di mana ia seperti menghilang dalam pertarungan lini tengah. Kessie yang seharusnya ditugaskan untuk memutuskan aliran serangan Spezia juga tampak tak bisa berbuat banyak. Fakta kalau Spezia bisa melepaskan 17 tembakan total adalah bukti kalau Kessie tidak bisa membendung aliran serangan lawan sejak dini di lini tengah. Penampilan tak biasa Kessie pun akhirnya berdampak buruk pada AC Milan. Hal ini bisa terjadi karena Kessie memegang peran vital dalam permainan AC Milan selama ini, sehingga begitu ia tampil jelek itu bisa berdampak pada satu tim. Pasangan Kessie di lini tengah, Ismail Bennacer, ternyata tertular untuk tampil buruk juga. Dengan rating 4 saja, Bennacer dinilai juga tak bisa berbuat banyak dan seperti menghilang sepanjang pertandingan. Bennacer dinilai terlalu banyak melakukan umpan percuma yang tidak ada juntrungannya, sehingga pola serangan AC Milan ke lini depan seperti terputus. Itu juga yang menjadi penyebab Zlatan Ibrahimovic jadi tak punya banyak kesempatan. Catatan tidak ada tembakan tepat sasaran adalah bukti kalau striker juga kurang mendapat pasokan bola dari tengah. Meski biang keroknya ada 3 pemain tadi, tapi kekalahan memalukan dari Spezia tetap jadi tanggung jawab bagi semua pemain AC Milan untuk segera bangkit. Klub promosi Spezia mencatatkan kemenangan gemilang atas pemuncak klasemen Serie A pada Liga Italia pekan ke-22. Spezia berhasil mempermalukan AC Milan dengan 2 gol tanpa balas pada Minggu 14 Februari 2021. Pada laga yang berlangsung di Stadion Alberto Pico, tuan rumah Spezia mencetak gol keunggulan lewat Giulio Maguire dan Simon Bastoni. Kemenangan Spezia itu disambut bahagia oleh sang pelatih yaitu Vincenzo Itali.
Italiano. Menurut Italiano, hasil ini merupakan permainan terbaik yang pernah ada dalam karirnya sebagai pelatih sepak bola. Ia pun melihat semua anak asuhnya menunjukkan kualitas dan intensitasnya selama 90 menit pertandingan. Itu jelas merupakan permainan terbaik dalam karir saya, terutama saat kami melawan tim stratosfer seperti Milan yang merupakan pemimpin Serie A, kata Vincenzo Italiano dikutip dari Football Italia. Melihat para pemain saya bermain dari menit pertama sampai menit ke-90 dengan intensitas dan agresi itu sangat memuaskan, katanya. Selain itu, Italiano menilai kemenangan ini dapat meningkatkan semangat Spezia untuk menyelesaikan musim perdana di Liga Italia. Untuk menyelesaikan Liga Italia musim ini, Spezia diharapkan bisa bertahan jika terdegradasi untuk tahun perdananya. Setiap orang ingin menjadi tegas, membantu dan menjadi pemimpin. Ini adalah kemenangan yang sangat meningkatkan semangat kami, karena penampilan seperti ini melawan Milan sangat luar biasa, kata Italiano. Kami harus memasukkan 3 poin ke dalam kantong kami dan terus melaju, karena setiap poin sangat berharga dan semua orang tahu apa target kami musim ini. Kapten AC Milan Alessio Romagnoli mengakui bahwa timnya salah dalam menjalani pertandingan ini. Namun Romagnoli pun yakin bahwa AC Milan bakal kembali bangkit dalam performa terbaiknya dan itu terjadi pada laga berikutnya. Kapten yang juga berposisi sebagai bek tengah ini mengaku angkat topi atas performa Spezia yang sanggup mengejutkan AC Milan dengan kekalahan ini. Kami benar-benar salah dan itu salah kami. Mulai besok, kami harus membuktikan bahwa ini bukan kami yang sebenarnya, kata Alessio Romagnoli dikutip dari Football Italia. Saya tidak berpikir kami menerima begitu saja. Kami juga tidak terganggu oleh pertandingan yang akan datang. Kami baru saja libur. Spezia melakukannya dengan sangat baik dengan press tinggi mereka. Kami angkat topi kepada mereka. Mereka pantas mendapatkan kemenangan, kata Romagnoli. Kami kurang percaya diri dan itu seharusnya tidak terjadi. Tetapi itu memang terjadi. Sekarang kami harus membuktikan ini bukan Milan yang sebenarnya. Hal senada diungkapkan oleh pelatih AC Milan Stefano Pioli yang mengatakan bahwa tuan rumah Spezia pantas meraih kemenangan. Hal ini karena penampilan klub berjuluk Rossoneri dinilai tidak memiliki kualitas dan intensitas. Hasil ini pun diharapkan bisa menjadi pelajaran bagi skuad Rossoneri agar tidak mengulanginya lagi. Kami pasti harus bereaksi dan kami akan melakukannya. Spezia menang dengan pantas malam ini adalah kekalahan pertama kami musim ini, ujar Stefano Pioli. Kami tidak memiliki kualitas atau intensitas yang cukup, jadi lawan kami mengambil keuntungan dengan tepat. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami semua. Kami menyadari bahwa jika kami tidak tampil di level tertentu, kami akan malu seperti ini, tambahnya. Dengan hasil ini, AC Milan masih tetap berada di puncak klasemen Liga Italia dengan raihan 49 poin. Bermain melawan tim yang menerapkan pressing tinggi, Milan kerap kesulitan. Double pivot Milan tak bisa menunjukkan kelasnya. Milan dipaksa main bola-bola panjang. Serangan semacam ini tidak cocok buat Milan, tapi mereka seperti tak punya pilihan lain. Hal ini juga terjadi ketika Milan dihajar oleh Atalanta 0-3 di San Siro pada 24 Januari 2021. Spezia menerapkan strategi sama seperti Atalanta, pressing ketat dan tinggi secara konstan. Spezia mengeksekusi game plan mereka dengan sempurna. Milan pun tumbang. Spezia bermain lebih bagus daripada Milan, baik dalam bertahan maupun menyerang. Sementara itu, Milan tampil di bawah standar. Trio Riccardo Saponara, Kevin Agudelo, dan Emmanuel Chiesi di lini depan bermain gemilang. Mereka memang tak mencetak gol maupun assist, tapi pergerakannya sanggup membuat lini belakang Milan keteteran. Gol pertama bahkan tercipta setelah barisan pertahanan Milan gagal membendung akselerasi serta kerjasama Agudelo dan Chiesi. Di laga ini, Spezia melepas total 17 tembakan, sedangkan Milan hanya 7 tembakan. Dari 7 tembakan Milan itu, tak satu pun yang mengarah ke mulut gawang. Ya, Milan tanpa satupun shot on target di laga kontra Spezia. Sebelum ini, terakhir kali Milan gagal mencetakkan shot on target dalam sebuah pertandingan Serie A adalah ketika melawan Udinese pada Agustus 2019.
AC Milan menemukan pengganti ideal Zlatan Ibrahimovic, yakni seorang striker dari klub asal Turin. Zlatan Ibrahimovic masih menjadi senjata utama bagi AC Milan. Dia adalah top skor tim sejauh ini dengan koleksi 16 gol dari 17 laga di semua kompetisi. Namun bomber asal Swedia itu tidak bisa terus-terusan menjadi andalan lini depan Rossoneri. Faktor usia bisa menjadi penghalang. Ibrahimovic sudah 39 tahun dan pada Oktober 2021 dia akan merayakan ulang tahunnya yang ke-40. Jelas itu bukan usia ideal bagi seorang pemain. Fisik tidak bisa bohong, pada usia tersebut pemain lebih rentan untuk cedera. Pada musim 2020-2021, Ibrahimovic sudah 3 kali cedera, termasuk terkena COVID-19 dan dia melewatkan 15 pertandingan bagi AC Milan. Ditambah lagi, masa bakti Ibrahimovic di AC Milan sebentar lagi akan selesai. Kontraknya cuma tersisa hingga 30 Juni 2021. Meski Ibrahimovic dan AC Milan sedang bekerja untuk menemukan kesepakatan baru, klub dirasa perlu untuk menemukan pengganti sang striker. Radar AC Milan pun mengarahkan ke kota Turin, tepatnya klub rival sekota Juventus yaitu Torino. Melansir dari Football Italia, AC Milan mengincar striker andalan Torino yaitu Andrea Belotti. Belotti menunjukkan kualitasnya sebagai bomber papan atas Italia. Musim ini, dia mencetak 11 gol dari 20 penampilan di Serie A. Kontrak pemain 27 tahun itu masih tersisa hingga Juni 2022. Tetapi, Torino kesulitan untuk menemukan kesepakatan baru. Ditambah lagi, Torino saat ini berada di tepi jurang zona degradasi klasemen Liga Italia. Klub harus memiliki proyek yang jelas agar kapten mereka itu bertahan di Stadion Great Torino. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh AC Milan untuk merayu Belotti agar bersedia pindah ke San Siro. Dia bisa menjadi penyerang masa depan bagi AC Milan, dengan atau tanpa adanya Ibrahimovic. Jika transfer ini terwujud, berarti AC Milan mendapatkan incaran lama mereka. Ya, Belotti adalah juru gedor idaman AC Milan. Mereka pernah mencoba merekrutnya pada awal musim 2017-2018. Namun, Torino memagari Belotti dengan harga 100 juta euro. AC Milan pun mundur dari perburuan.